Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jumriana, kelompok 2 Hukum Dagang, yang akan membahas tentang isu perusahaan go public dan pasar modal. Go public berarti menjual saham perusahaan kepada investor dan memberikan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham, sebagai contoh di PT Indofood, PT Aneka Tambang, Indosat, dan masih banyak perusahaan lainnya yang sudah menjadi go public. Sedangkan perusahaan publik adalah suatu proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum. Perusahaan terbuka diketahui dengan penempatan kata TBK di belakang nama perusahaan, misalnya PT Telkom Tbk, PT Kalbe Farma Tbk. Perusahaan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang atau perusahaan saja, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang tertentu oleh anggaran dasar perseroan, yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan. Dan perseroan terbuka adalah suatu perseroan yang modal dan saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang atau banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik, sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal. Salah satu ciri perusahaan terbuka adalah perlunya keterbukaan atas informasi perusahaan kepada publik. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun tahap proses go public yaitu tahap pertama, yaitu bagian persiapan go public. Dan adapun bagiannya, yang pertama bagian A, restrukturisasi perusahaan, B, pemberesan surat-surat dan dokumentasi, C, dilakukan private placement. Tahap kedua yaitu tahap pendahuluan, A, penunjukan pihak yang terlibat, B, proses underwriting, C, restrukturisasi anggaran dasar, D, pembuatan laporan dan dokumentasi go public, E, pencatatan pendahuluan atas saham-saham bursa efek. Tahap yang ketiga yaitu tahap proses pelaksanaan go public. Bagian A, proses pengajuan pernyataan pendaftaran, B, public expose, C, pembuatan dan pencetak prospektus, D, roadshow, E, penjatahan di pasar modal, F, proses jual beli saham di pasar sekunder. Ujung tombak penegakan hukum pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Adapun fungsi Badan Pengawas Pasar Modal adalah: yang pertama, lembaga pembina, kedua, lembaga pengatur, yang ketiga, lembaga pengawas. Tujuannya adalah agar tercapai pasar modal yang teratur, wajar, efisien, melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk mengetahui persyaratan dan tata cara melakukan penawaran umum saham dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, ada ketentuan yang harus ditaati oleh perusahaan, baik peraturan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek itu sendiri. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penawaran umum saham meliputi: pertama, tentang ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran, kedua, tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum, ketiga, tentang penawaran yang bukan merupakan penawaran umum, yang keempat, tentang tanggung jawab manajer penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum, yang kelima, tentang promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik, dan yang keenam, tentang penawaran umum oleh pemegang saham. Adapun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi: yang pertama, tentang tata cara untuk meminta perubahan dan tambahan informasi tentang pendaftaran, yang kedua, tentang dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka, yang ketiga, tentang bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringan yang bersifat ekuitas, dan yang keempat, tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Saat untuk
mengembangkan usahanya melakukan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan penawaran umum atau biasa disebut dengan go public. Go public merupakan penawaran saham atau obligasi pada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali di sini berarti bahwa pihak penerbit pertama kalinya melakukan penjualan saham atau obligasi. Transaksi penawaran umum penjualan saham pertama kalinya terjadi pada pasar perdana, primary market. Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham, emiten, kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder, secondary market. Untuk dapat menetapkan harga saham perdana biasanya dilakukan oleh emiten dan underwriter. Walaupun emiten dan underwriter secara bersama-sama mengadakan kesepakatan dalam menentukan harga saham perdana, namun sebenarnya mereka masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Sebagai pihak yang membutuhkan dana, emiten menginginkan harga perdana yang tinggi. Di lain pihak, underwriter sebagai penjamin emisi berusaha untuk meminimalkan risiko yang ditanggungnya. Dalam tipe perjanjian full commitment, pihak underwriter akan membeli saham yang tidak terjual di pasar perdana. Keadaan ini membuat underwriter tidak berkeinginan untuk membeli saham yang tidak laku terjual. Saya akan mencoba menganalisis tentang perusahaan atau keuangan di perusahaan menggunakan go public serta penanaman modal. Langsung saja, kinerja keuangan adalah prestasi kerja suatu perusahaan dalam mengendalikan posisi keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat dinilai dari beberapa alat analisis. Salah satunya adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang sehat akan menarik penanaman modal untuk ikut berinvestasi. Dengan mengubah perusahaan menjadi perusahaan go public, diharapkan kinerja keuangan perusahaan menjadi perusahaan go public yang diharapkan. Kinerja keuangan perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya modal dari pihak investor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah go public. Dilihat dari beberapa rasio keuangan. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2006-2016 yang terdiri dari 41 perusahaan. Teknik pengambilan sampel adalah metode process sampling yang menghasilkan sampel sebanyak 14 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Hipotesis atau dugaan awal. Dalam penelitian ini menggunakan uji flash sampel berpasangan untuk data yang terdistribusi secara normal dan Wilson Segnet strength test untuk data yang terdistribusi secara tidak normal. Kemudian, variabel penelitian yang diteliti adalah kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah go public dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas atau current ratio. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Hasil penelitian ini adalah mengungkapkan adalah satu, terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public jika dilihat dari rasio likuiditas. Dan terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public jika dilihat dari rasio solvabilitas. Dan yang ketiga, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public jika dilihat dari rasio profitabilitas. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public jika dilihat dari rasio aktivitas. Nah, dari beberapa pemaparan antara rasio likuiditas dan rasio solvabilitas itu bertolak belakang, sedangkan rasio aktivitas dengan rasio likuiditas itu tidak bertolak belakang. Nah, itulah dari beberapa pemaparan saya atau analisis saya tentang perusahaan go public di daerah pertambangan yang dari data 2006 sampai 2016. Jika ada kesalahan dari analisis saya, mohon kritikannya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.